Sebelum sampai pada titik paling bawah, Tuhan membawa kita naik, mulai naik dan naik terus. Dan ingatlah Bapak Ibu, gambar yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah gambar senyum. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bergabung kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya akan membahas pada pertemuan saat ini tentang tokoh Yusuf. Dan supaya tidak terlalu panjang, saya akan membaginya dalam 2 kali pertemuan, kali ini dan kali yang akan datang. Jikalau Bapak Ibu tidak berkeberatan, silahkan subscribe, dan kalau Bapak Ibu merasa apa yang Bapak Ibu dengar berguna, membangun, bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita awali dengan terlebih dahulu kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kita membaca dan memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami panggil sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami. Sekali lagi kami datang memohon pertolongan Tuhan, khususnya apabila kami membaca firman Tuhan. Hidupkanlah huruf-huruf Alkitab kami, supaya kembali menjadi firman yang menyapa, menyentuh, mempengaruhi dan menguasai kami. Jadikan hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Dan tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya ajak untuk membaca terlebih dahulu dari 2 bagian kitab Kejadian. Yang pertama kitab Kejadian pasal 37, mulai ayat yang ke-5, sampai dengan ayat yang ke-11, dan nanti yang kedua dari kitab Kejadian pasal 41. Mari kita awali dengan Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 11 yang dituliskan demikian. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarlah mimpi yang ku mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan berdiri tegak. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka itu kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya.
Bacaan yang kedua terambil dari Kejadian pasal 41 ayat yang ke-50 dan 51 dan 52. Kejadian pasal 41 ayat 50 sampai dengan 52. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak Abraham, Tuhan memilih untuk memakai manusia sebagai rekan sekerjanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak siap untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Oleh karena itu Tuhan harus mempersiapkan orang-orang yang dipanggilnya menjadi rekan sekerja. Di dalam bagian yang sedang kita renungkan, Tuhan memakai Yusuf dan dimulai dengan memilih Yusuf untuk mendapatkan mimpi, mendapatkan pewahyuan, mendapatkan pengertian apa yang akan Tuhan lakukan dengan hidupnya. Tetapi mari kita lihat cerita ini. Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Oleh karena Yusuf dilahirkan dari istri yang dikasihi oleh Yakub, yaitu dari Rahel. Terlebih lagi oleh karena kemudian ketika Rahel melahirkan Benyamin, Rahel meninggal dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenyataannya Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Apa yang menyebabkan Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Yang pertama pastilah yang sudah saya katakan tadi. Oleh karena Yakub menganakmaskan Yusuf, membuatkan jubah yang maha indah hanya bagi Yusuf. Dengan Yusuf dianak-emaskan saudara-saudaranya yang kebanyakan lebih tua daripada Yusuf, yang pada waktu mereka lahir, pada waktu mereka kecil, mereka disambut oleh Yakub. Mereka merasa dikasihi dan istimewa bagi bapak mereka. Tiba-tiba semuanya itu hilang ketika kemudian Yusuf ini lahir. Mereka merasa Yusuf merampas apa yang semula diberikan oleh Yakub kepada mereka. Yang kedua dikatakan, Yusuf seringkali melaporkan kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi untuk hal ini apakah mutlak kesalahan Yusuf? Oleh karena kita membaca di dalam cerita Alkitab, Yakub menugasi Yusuf untuk melaporkan bagaimana keadaan saudara-saudaranya. Jadi, bisa jadi sesungguhnya Yakub yang meminta supaya Yusuf melaporkan apa saja yang terjadi dengan saudara-saudaranya. Dan pastilah termasuk kesalahan dan mungkin juga kejahatan saudara-saudaranya. Kesalahan Yakub, mungkin juga kesalahan Yusuf sendiri melaporkan, dalam bahasa Jawa tukang wade, tumbak cucuan, tetapi mungkin ditambah dengan apa yang kita baca di dalam Kejadian pasal 37, yaitu mimpi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Dan kedua mimpi, yang pertama berkaitan dengan berkas gundukan gandum, dan yang kedua bintang-bintang. Tetapi kedua mimpi itu punya struktur dan punya adegan yang sama, yaitu semua gunduk gandum dan semua bintang saudara-saudara Yusuf sujud menyembah kepada gundukan gandum Yusuf dan bintang Yusuf.
Mimpi ini pasti menyebabkan saudara-saudara Yusuf merasa bahwa mereka direndahkan. Yusuf mengangkat diri lebih tinggi dari mereka, sehingga mereka berkata, apakah engkau hendak menjadi raja atas kami? Apakah engkau hendak berkuasa atas kami? Tetapi apakah Tuhan bisa kita katakan yang bersalah dengan memberikan impian ini? Pastilah tidak. Oleh karena Tuhan memang memberikan mimpi kepada Yusuf, tetapi Tuhan tidak pernah memerintahkan supaya Yusuf menceritakan mimpinya ini kepada saudara-saudaranya. Bill Crowder di dalam buklet seri Hikmat Ilahi yang diterbitkan oleh Our Daily Bread mengungkapkan ada 3 hal yang mungkin boleh kita katakan sebagai kesalahan Yusuf. Yang pertama adalah Yusuf bertindak gegabah. Ia tidak memperhatikan situasi yang terjadi di rumahnya. Ia begitu saja menceritakan mimpinya. Yang kedua, Yusuf tidak peka. Yusuf tidak peka, tidak mempertimbangkan apa yang terjadi jikalau ia menceritakan mimpinya. Dan sekaligus kemudian dari gegabah, tidak peka atau tidak peka, Yusuf tidak dewasa. Yusuf tidak mempertimbangkan jikalau mimpinya itu ia ceritakan, bagaimana perasaan saudara-saudaranya. Dengan ketiga hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Yusuf belum siap untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Yusuf butuh dipersiapkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa tidak suka, rasa iri, dengki, kebencian saudara-saudara Yusuf dari hari ke hari akan semakin bertambah dan bertumpuk. Dan semakin lama mereka menjadi satu kelompok yang sepakat untuk mengucilkan Yusuf. Tidak ramah lagi terhadap Yusuf, mungkin tidak mengajak berbicara. Dan ketika Yusuf bertanya, mereka akan menjawab dengan kasar dan ketus. Tetapi sesudah peristiwa Yusuf menceritakan mimpinya yang 2 kali itu, makin mengental permusuhan mereka terhadap adik mereka sendiri ini. Ketika Yusuf disuruh bapaknya Yakub menengok saudara-saudaranya yang ada di padang penggembaraan. Ketika Yusuf berjalan mendekati mereka, saudara-saudara Yusuf ini kemudian ingat akan mimpi Yusuf. Lalu mereka melihat, ini si tukang mimpi. Kalau Yusuf kita lenyapkan, apa yang akan terjadi dengan mimpinya itu? Lalu mereka sepakat untuk berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf mula-mula dimasukkan ke dalam sumur kering. Mungkin mereka bermaksud, biarlah Yusuf mati kelaparan. Tetapi pada akhirnya mereka mengangkat Yusuf dan menjual kepada kabilah saudagar-saudagar Midian. Yusuf pastilah sangat terkejut ketika dimasukkan ke dalam sumur kering. Mungkin ia berpikir saudara-saudari bergurau. Hanya menakut-nakuti dia, akan membuat dia menangis, dan nanti sesudah dia menangis, mereka akan mengeluarkan dia dari sumur itu. Dan memang benar, saudara-saudaranya mengeluarkan Yusuf dari sumur itu, tetapi bukan untuk mengakhiri dan membiarkan dia bebas. Mereka menjualnya sebagai budak belian seharga 20 keping perak. Dan mereka menyaksikan Yusuf sebagai budak, mungkin diikat, mungkin dimasukkan ke dalam kereta seperti membawa binatang, dan Yusuf dibawa ke Mesir untuk dibawa ke pasar dan dijual seperti hewan. Anak kesayangan tiba-tiba berubah menjadi budak belian. Dan kita tahu, Yusuf kemudian dibeli oleh Potifar, kepala pengawal dari Firaun. Dan Yusuf kemudian menjadi budak
yang bekerja pada Potifar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira bagaimana perasaan Yusuf? Dari, kalau boleh digambarkan sebagai grafik, dia berada di posisi atas anak kesayangan Yakub, bahkan diposisikan lebih tinggi dari saudara-saudaranya. Tiba-tiba dia meluncur turun jatuh dan menjadi seorang budak belian. Pastilah ada banyak perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Salah satu yang muncul dalam pikirannya adalah, bagaimana mungkin Tuhan memberikan mimpi gunduk gandum dan bintang Yusuf justru akan cemerlang dan disembah oleh saudara-saudaranya. Sementara saudara-saudara tetap orang bebas, dia justru menjadi budak. Tetapi Yusuf merenungkan, mimpinya bukan cuma satu kali. Mimpinya itu 2 kali. Dan mimpi yang kedua kali ini memiliki struktur, memiliki adegan, dan memiliki makna yang kurang lebih sama. Meninggikan dirinya, menempatkan saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya. Adakah sebuah mimpi yang sedemikian mirip adalah sebuah kebetulan hanya bunga tidur saja? Yusuf memilih untuk memegangi impiannya bukan sebagai bunga tidur. Dia memilih impiannya sebagai pewahyuan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dibutuhkan pengharapan untuk orang hidup, dan sesudah dia jatuh dari anak kesayangan menjadi budak belian, pengharapan apalagi yang masih dimiliki Yusuf, kecuali mimpinya menjadi sebuah kekuatan. Sekarang dia jatuh sebagai budak, tetapi bukan begitu mimpinya. Yusuf memilih untuk memegangi mimpinya. Dan memegangi mimpinya menyebabkan ia memiliki pengharapan, memiliki kekuatan, menyebabkan ia bersemangat. Ia memiliki etos kerja yang baik. Ia memiliki sikap yang baik. Dan itulah yang kemudian menyebabkan kerja Yusuf, tingkah laku Yusuf, hubungan Yusuf dengan budak-budak yang lain dilihat dan dinilai oleh Potifar, dan dia kemudian diangkat menjadi kepala budak-budak Potifar. Katakanlah dalam bahasa sederhana, Yusuf dijadikan mandor. Yusuf dijadikan dalam bahasa yang lebih keren, manajer dari Potifar. Dia dipastrai untuk mengurusi bukan cuma budak-budak. Dia dipastrai untuk mengelola semua usaha Potifar, bahkan sampai urusan rumah Potifar. Kita melihat Yusuf tidak menjadi ngelokro. Kita melihat Yusuf tidak menjadi uring-uringan, marah. Tetapi dengan bersikap baik, bertekun di dalam apapun yang dihadapi, Yusuf kemudian membuat grafiknya yang sudah anjlok, turun ke bawah sebagai budak, mulai naik kembali. Dia menjadi oikos nomos. Dia menjadi penata layan. Dia menjadi orang kepercayaan dari Potifar. Tetapi ceritanya masih berlanjut oleh karena Yusuf yang pada waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya berusia 17 tahun, dikatakan elok rupanya dan manis sikapnya. Dan Yusuf ini kemudian menarik bagi Tante Potifar melihat Yusuf dan kemudian tergerak untuk mengajak Yusuf tidur bersamanya. Dan Yusuf menolak ajakan Tante Potifar ini. Yusuf menolak dan bahkan dia mengatakan di dalam Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, dan bahkan di rumah ini
ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kata-kata Yusuf ini menunjukkan integritasnya, tanggung jawabnya kepada Potifar, sekaligus kata-kata ini menunjukkan imannya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa? Berbuat dosa adalah hal yang dijauhi Yusuf. Berbuat dosa adalah hal yang dihindari Yusuf. Dia berusaha supaya tidak berbuat dosa. Sekalipun itu berarti harus menolak Tante Pot. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat ditolak, Tante Potifar menjadi tersinggung dan marah besar. Dan ia kemudian memfitnah Yusuf, memperkosa dirinya. Dan ketika hal ini sampai kepada Potifar, Potifar kemudian memenjarakan Yusuf. Apa artinya ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Walaupun Yusuf seorang mandor, penata layan, manajer Potifar, tetapi status Yusuf adalah budak belian, miliknya Potifar. Jikalau benar Yusuf ini berbuat yang tidak senonoh terhadap istri Potifar, memangnya Potifar puas hanya dengan memenjarakan Yusuf? Pastilah tidak. Jikalau Potifar yakin Yusuf memang berbuat yang tidak senonoh, maka Yusuf pasti akan dihukum mati tanpa ada perkara. Dengan Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara, sesungguhnya ia tahu Yusuf tidak bersalah. Mungkin Potifar cukup tahu siapa istrinya Tante Pot itu. Tetapi demi menutupi dan melindungi keluarga, Potifar menyalahkan, mengalahkan, membuang Yusuf dan melindungi istrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Yusuf dijual oleh saudara-saudarinya sendiri, dan itu sangat menyakitkan. Dan sekarang Yusuf sudah bekerja dengan sangat baik untuk tuannya Potifar. Dan tanpa kesalahan, hanya karena fitnah Tante Pot, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kira-kira apa yang terjadi di dalam penjara? Bagaimana pikiran, perasaan Yusuf? Apakah tindakan Potifar dan Tante Pot ini memicu kembali luka lama, mengorek sakit hati karena dijual oleh saudara-saudaranya? Sehingga Yusuf kemudian menjadi emosi, marah, timbul kebencian kepada Tante Pot, Potifar, saudara-saudaranya, dan itu membuat tingkah lakunya kemudian tidak terkendali. Apakah begitu? Ataukah Yusuf memilih untuk menyikapi situasi yang ada ini dengan cara yang lain? Diceritakan bahwa Yusuf ternyata kemudian menjadi kesayangan kepala penjara. Yusuf kemudian dipasrai untuk melakukan tugas pekerjaan kepala penjara, asisten kepala penjara. Dan itu tidak mungkin kalau Yusuf tidak melakukan tugasnya, pekerjaannya, bagiannya dengan baik. Agaknya dalam penjara pun Yusuf masih tetap memegangi satu-satunya yang ia miliki, yaitu mimpinya. Mimpinya menolong dia untuk tetap terus memiliki pedoman. Dia menantikan mimpinya, dia menantikan janji Tuhan. Dan ia tahu Tuhan berkuasa. Sebagaimana ia beberapa kali mendengar dalam cerita perjalanan ayahnya Yakub. Tuhan mampu mengubahkan situasi. Jikalau saat ini dia ada di penjara, tahanan, bukan masalah kalau Tuhan akan mengubahkannya.
Yusuf memilih untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya di penjara dengan baik. Dan oleh karena itu dia kemudian dipercaya untuk melayani tahanan VIP, yaitu kepala juru minuman Potifar dan kepala juru roti Potifar. Kita tidak tahu apa yang menjadi persoalan sehingga kepala juru minuman dan kepala juru roti Potifar dua-duanya dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi mereka orang-orang yang dekat dengan Firaun, mereka VIP. Dan kepala penjara memilih Yusuf untuk melayani mereka. Dan suatu hari Yusuf menjumpai kedua orang VIP ini muram. Dan ketika kemudian ia bertanya apa yang menjadi persoalan, kedua-duanya mengungkapkan bahwa mereka bermimpi. Tetapi mereka tidak mengerti apa arti dari mimpinya itu. Lalu Yusuf mengatakan, bukankah ada Tuhan yang memberikan makna mimpi? Ceritakanlah kepadaku, mungkin Tuhan memberikan maknanya. Dan kedua orang itu lalu menceritakan, dan Yusuf kemudian menafsirkan arti mimpi itu. Kepala juru minuman akan dikembalikan ke dalam jabatannya, tetapi kepala juru roti akan dihukum mati. Dan Yusuf berpesan kepada kepala juru minuman, kalau nanti kamu sudah keluar dari penjara ini, ingatlah aku. Oleh karena aku berada di tempat ini bukan karena aku berbuat salah. Bukan karena aku berbuat sesuatu yang pantas untuk dimasukkan ke tempat ini. Tetapi ia berharap dan berharap dan berharap. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, bahkan bulan demi bulan berlalu, dan tahun pun berlalu. Ternyata kepala juru minuman Firaun melupakan dirinya. Dan baru sesudah 2 tahun ketika Firaun bermimpi, dan tidak ada seorang ahli tenung, ahli sihir, ahli telaah Mesir yang mampu menafsirkan mimpi Firaun. Lalu juru minuman Firaun teringat akan peristiwa ketika ia ada di dalam penjara. Lalu dia mengungkapkan tentang Yusuf. Dan Yusuf kemudian dipanggil untuk menghadap Firaun. Ketika Firaun bertanya kepada Yusuf bahwa Yusuf katanya mampu menafsirkan mimpi hanya dengan mendengar saja. Dengan rendah hati Yusuf menjawab dengan berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kejadian 41 ayat yang ke-16. Ketika Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf juga mengatakan, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Kejadian 41 ayat 25. Sampai 2 kali mimpi tuanku Firaun diulang. Hal itu berarti apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan segera dilakukannya. Kejadian 41 ayat 32. Ketika berhadapan dengan Firaun, Yusuf tidak meninggikan dirinya. Tetapi dengan rendah hati dia menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Ia meninggikan Tuhan bahwa ia mampu menafsirkan mimpi oleh karena Tuhan Allah ingin menyampaikan pesan kepada Firaun. Dan pesan ini menyangkut kehidupan dunia. Oleh karena pesan Tuhan kepada Firaun menyangkut tentang masa kelimpahan dan masa kelaparan yang dahsyat. Dan dari peristiwa inilah Yusuf kemudian menyarankan supaya Firaun mengangkat seorang untuk mengurusi 7 tahun masa kelimpahan yang akan disusul dengan 7 tahun masa kelaparan. Dan Firaun melihat tidak ada yang lebih tepat
yang dipenuhi oleh Roh Allah seperti Yusuf. Dan Yusuf kemudian diangkat mengatasi semua pejabat yang ada di istana. Oleh karena Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 sesudah Firaun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi mimpi Yusuf sekarang sampai kepada penggenapannya. Yusuf diangkat sampai kepada di sebelah kanan Firaun. Dia sekarang menjadi penguasa. Dia dipercaya untuk mengatasi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yusuf menengok ke belakang, dia baru menyadari bagaimana mungkin ia mampu mengatasi 7 tahun kelimpahan yang disusul dengan 7 tahun kelaparan jikalau dia tidak pernah bekerja, jikalau dia tidak pernah belajar untuk mengatur, bagaimana jikalau ia tidak pernah memimpin. Yusuf kemudian menyadari bahwa ketika dia berada di rumah Potifar, sesungguhnya itu adalah masa pelatihannya, training yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan training itu masih berlanjut kepada persoalan yang lebih sukar, bukan mengurusi budak-budak, tetapi mengurusi tawanan-tawanan yang sebagian besar adalah pelanggar hukum, yang tidak mau diatur dan tidak tahu aturan, yang mau melakukan semau-maunya sendiri. Yusuf belajar di rumah Potifar. Yusuf berlatih selama dia di dalam penjara. Dan pengalaman kerja inilah yang menjadi bekal untuk dia mengatasi masalah Mesir, bencana kelaparan yang akan segera datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Yusuf menengok ke belakang dan menemukan tangan Tuhan sesungguhnya senantiasa menyertai dia, menuntun dia, bahkan tangan Tuhan yang membawa dia sampai ke Mesir. Bagaimana mungkin dia diizinkan bapaknya untuk pergi jauh, apalagi sampai ke Mesir? Tidak akan pernah diizinkan. Karena itu dengan cara kejahatan saudara-saudaranya, Yusuf dipindahkan sampai ke Mesir. Bagaimana mungkin Yusuf sampai kepada Firaun jikalau tidak melalui dipenjarakan dan bertemu dengan kepala juru minuman Firaun? Dan bagaimana Yusuf sampai dipenjarakan kalau bukan karena gara-gara Tante Pot dan Potifar? Jadi Yusuf melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang merugikan yang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Sesungguhnya adalah tangan Tuhan yang menjadikan semuanya itu menjadi nilai positif, menjadi sebuah training, menjadi sebuah pelatihan yang amat sangat berguna ketika sekarang Yusuf ada di sebelah kanan Firaun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf menyadari bahwa dia bukan hanya anak kesayangan Yakub, dia bukan hanya budak kesayangan Potifar, dia bukan hanya tahanan kesayangan kepala penjara, bahkan dia bukan hanya pejabat kesayangan Firaun. Tetapi lebih daripada itu, dia adalah kesayangan Tuhan sendiri. Bagaimana Yusuf menanggapi apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya, khususnya dalam kaitannya tangan Tuhan dan karya Tuhan dalam hidupnya? Tanggapan iman Yusuf tercermin di dalam Kejadian pasal 41, yaitu di dalam memberikan nama kepada anak-anaknya. Yang pertama, Yusuf memberi nama kepada anaknya Manasye. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-51. Manasye boleh diartikan lupa,
Sehingga dikatakan, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Tuhan sudah membuat Yusuf melupakan peristiwa ia dijual saudara-saudaranya, tidak. Melupakan ia difitnah tante Pot, tidak. Melupakan ia dimasukkan penjara oleh Potifar, tidak. Melupakan bahwa kepala juru minuman tidak mengabulkan permintaannya, tidak. Yusuf tetap ingat semuanya itu. Lalu apa yang ia lupakan? Yang ia lupakan, dan inilah pertolongan Tuhan kepadanya, adalah rasa sakit hati, rasa marah, rasa dikhianati, rasa tidak berharga, dibuang begitu saja. Yusuf ingat bahwa dia dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi rasa sakit hati dan kemarahannya sudah diambil Tuhan. Yusuf ingat dikhianati oleh tante Pot, dimasukkan penjara oleh Potifar, tetapi dia sekarang mengerti itu cara Tuhan untuk memindahkan ia ke dalam penjara. Ia memang tidak dibantu oleh juru minuman yang sudah ia tolong, tetapi itu hanya soal waktu, karena saat dia akan muncul ke permukaan adalah ketika Potifar bermimpi, ketika Firaun bermimpi. Dan melalui kepala juru minuman jugalah Yusuf akhirnya sampai bertemu dengan Firaun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Manasye, Tuhan membuat Yusuf lupa. Pastilah di dalam kehidupan kita juga mengalami hal-hal yang tidak enak. Kita mengalami mungkin direndahkan orang. Kita mengalami dihina orang, bahkan kita mungkin mengalami dikhianati orang. Ada rasa sakit, ada kemarahan, bahkan menjadi perasaan yang lebih kuat dan lebih buruk. Kita jadi benci, dengki, dan mendendam. Lalu itu menjadi sebuah beban yang berat di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat orang yang menyakiti kita, maka semua ingatan yang negatif itu, rasa sakit hati, rasa terluka, rasa marah, rasa benci dan dendam, bergejolak, muncul meluap-luap. Padahal peristiwa itu sudah lama, hanya satu kali, kita membuatnya menjadi berkali-kali. Kita terus terbakar oleh emosi, perasaan negatif kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita butuh ditolong oleh Tuhan. Izinkan secara sederhana saya memberikan sebuah contoh kecil. Bukankah bagi mereka yang merokok, seringkali ingin berhenti merokok tetapi kesulitan berhenti? Sudah berhenti 1 minggu tetapi kemudian bertemu dengan banyak orang, lalu ada asap lewat dan mampir ke hidungnya, dan dengan cepat dia bisa mengenali, aduh kalau ini gudang garam. Sebentar lagi mungkin asap lain, aduh kalau ini jisamsu, aduh kalau ini rokok halus. Dan segera pikiran tentang nikmatnya rokok itu muncul, dan tahu-tahu ia sudah merokok kembali. Untuk berhasil berhenti dari merokok, kita butuh ditolong Tuhan mencabut, membuat kita lupa nikmatnya rokok itu. Dan kadang-kadang Tuhan menolong dengan kalau asap rokok orang lain mampir ke hidung kita, kita segera pusing. Dan itu menolong kita untuk tidak merokok. Anak yang kedua oleh Yusuf diberi nama Efraim, yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 41 ayat 52. Dikatakan, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Kata Efraim juga bisa berarti berbuah. Sehingga kalimat itu bisa diubah, Allah membuat aku berbuah dalam negeri kesengsaraanku. Yusuf melihat Tuhan membuatnya berhasil.
Yusuf melihat rencana Tuhan sekarang bukan hanya bagian awal dari mimpinya. Dia sekarang melihat rencana dan rancangan Tuhan sampai kepada bagian akhir. Bahwa ia dibuat oleh Tuhan menjadi penolong bagi seluruh Mesir ketika bencana kelaparan. Dan bahkan bukan hanya Mesir, bagi seluruh dunia pada waktu itu. Tuhan mengangkat dia berbuah sedemikian lebat. Dan inilah sukacita, inilah syukur yang didapatkan oleh Yusuf. Dan karena itu dia bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mampu menemukan bila kita menengok ke belakang saat-saat yang berat dalam kehidupan kita, sesungguhnya diizinkan Tuhan terjadi, bukan untuk membuat kita menderita, tetapi untuk membuat kita kuat. Bukan untuk membuat kita ngelokro, lemah, lalu patah arang, tetapi justru untuk membuat kita kuat, membuat kita bersemangat, membuat kita memiliki kemampuan, membuat kita menjadi seorang pejuang. Dan kadang-kadang membuat kita mampu melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Hidup yang berbuah lebat. Seorang anak Inggris, dia berusia 16 tahun, dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kristen yang sangat dikasihi papa dan mamanya. Dia diberi nama Sukatus, atau lebih tepat Patrisius Sukat. Tetapi karena namanya yang sulit ini, Patrisius Sukatus, namanya seringkali dipendekkan menjadi Sukat. Ketika selesai makan pagi, dia bermain di hutan dekat rumahnya dengan membawa panah. Tiba-tiba dia ditangkap oleh gerombolan perompak. Dan tanpa ia dapat berbuat lebih banyak, walaupun dia berusia 16, dipegangi banyak laki-laki kuat, dia tidak berdaya. Dia dibawa ke kapal dan menemukan lebih banyak anak-anak yang seperti dia ditangkap. Dan dibawa berlayar dari Inggris ke Irlandia. Dan di sana ia dijual sebagai budak. Seorang tuan membeli dia dan menjadikan dia sebagai seorang pekerja yang mengurusi babi-babi. Dan Sukat yang di Irlandia dipanggil dengan nama Patrick, mengamati bahwa orang-orang Irlandia begitu takut dengan bencana atau lebih tepat gejala-gejala alam. Halilintar, guruh sudah membuat mereka ketakutan dan bersembunyi. Dan dengan heran dia bertanya, mengapa, ada apa? Dan budak-budak yang lain segera berkata, dewa marah karena persembahan korban kita kurang. Kita harus menambah korban dan persembahan kita. Dewa mudah marah, dewa senang untuk menghukum. Dan itu membuat Patrick kemudian berpikir, mengapa mereka tidak mengenal Allah yang pengasih dan penyayang, yang sudah mengorbankan anaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Ia berusaha untuk bercerita tentang Yesus, tetapi budak-budak yang lain segera berkata, itu Allahmu, bukan Allah kami. Dan Patrick merasa dia belum cukup pandai untuk menceritakan dengan baik. Sesudah dia bekerja sekitar 6 tahun, 7 tahun, ia berhasil melarikan diri dari rumah tuanya, berlari ke pantai, ke pelabuhan, dan dia dengan pertolongan seorang pemilik kapal, dia akhirnya bisa terbawa sampai ke Inggris dan pulang ke rumahnya. Sebuah episode buruk sudah terlewati. Hidupnya kembali menjadi anak kesayangan papa dan mamanya. Tetapi ingatan tentang orang-orang Irlandia, ketakutan terhadap petir halilintar, gejala-gejala alam, membuat dia berpikir betapa kasihan
orang-orang Irlandia oleh karena tidak mengerti kebenaran yang dinyatakan di dalam kitab suci. Dan apa yang terjadi di masa lalunya ini terus mengganggu pikirannya, ingatannya, hatinya, dan membuat dia berpikir untuk kembali lagi ke Irlandia. Tetapi dia butuh untuk lebih mampu menceritakan tentang Yesus. Karena itu dia masuk ke sekolah Alkitab. Dia belajar untuk bisa menceritakan tentang Yesus dengan baik. Dan sesudah dia selesai dengan studinya, dia pergi ke Irlandia. Bukan lagi sebagai budak, sebagai hamba Tuhan. Dan dia memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Dia berkeliling ke Irlandia. Dia membawa banyak orang, bahkan seorang kepala suku, untuk menjadi pengikut Kristus. Dan Patrick mengakhiri hidupnya di Irlandia. Sesudah sekian lama, sesudah dia meninggal, Gereja Katolik mengkanonisasi Patrick dengan menjadikan namanya Saint Patrick yang dirayakan setiap tanggal 7 Maret. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti Tuhan membawa Yusuf menjadi budak dan tawanan untuk sampai ke sebelah Firaun, Tuhan membawa Patrick sebagai budak di Irlandia untuk kemudian dia datang kembali sebagai hamba Tuhan. Apakah kita menemukan hal yang sama di dalam kehidupan kita? Tuhan membawa kita turun dan turun dan turun. Sebelum sampai pada titik paling bawah, Tuhan membawa kita naik, mulai naik dan naik terus. Dan ingatlah Bapak Ibu, gambar yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah gambar senyum. Turun terlebih dulu sampai titik terbawah, kemudian naik. Yusuf turun terlebih dulu, tetapi kemudian dia naik. Patricus Sukatus, dia turun terlebih dulu, dan kemudian dia naik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya apa yang kita renungkan tentang Yusuf menguatkan iman percaya kita. Kalau sekarang ini kita dalam situasi turun, kalau sekarang kita dalam situasi yang tidak kita inginkan, kalau kita sekarang dalam keadaan menderita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan setia menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan sedang hendak memakai semua yang tidak enak yang terjadi ini untuk merenovasi kita. Apakah kita tahu hal-hal apa yang ingin diubah Tuhan dari hidup kita? Apakah kita tahu hal-hal apa yang akan dipercayakan Tuhan untuk menjadi bagian kita? Izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan 3 hal ini. Yang pertama, pernahkah saudara merasa Tuhan berubah dari mengabulkan semua doa-doa saudara, kemudian menjauh dan mendiamkan saudara? Apakah saudara pernah marah kepada Tuhan? Atau bahkan apakah saudara sedang marah kepada Tuhan? Yang kedua, ketika hidup saudara berat, sukar, dan menderita, apakah saudara menjadi lemah, lembek, mengeluh terus, uring-uringan sepanjang waktu, menuduh Tuhan tidak adil dan tidak mengasihi saudara? Yang ketiga, apakah saudara yakin tangan Tuhan menuntun dan membawa saudara melalui banyak kesulitan hidup adalah dalam rangka mendewasakan saudara dan membawa saudara kepada potensi maksimal saudara untuk memuliakan Tuhan?
Kiranya Yusuf menjadi inspirasi bagi kita. Saya akan melanjutkan Yusuf seri yang kedua dalam pertemuan kita yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.